Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 1 Psikologi Klinis yang beranggotakan Noviana Firdaus 151-2000-183, Kiki Aniatul Baroro 151-2000-204, Patricia Alvinda 151-2000-12, Abdul Rozaikil Amin 151-2057 dan Muhammad Mahrus 151-2000-160 akan menyampaikan materi tentang gangguan autisme. Bab 1 pembahasan. Pertama, pengertian dari gangguan autisme. Gangguan autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tetapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder. Selanjutnya, kriteria diagnostik gangguan autisme berdasarkan DSM-V. A. Defisit yang terjadi terus-menerus dalam komunikasi sosial dan interaksi sosial di berbagai konteks seperti yang dimanifestasikan oleh berikut ini. Yang pertama, defisit dalam timbal balik sosial emosional. Misalnya dari pendekatan sosial yang tidak normal dan kegagalan percakapan bolak-balik yang normal untuk mengurangi berbagai minat, emosi, atau pengaruh kegagalan untuk memulai atau menanggapi interaksi sosial. Yang kedua, defisit dalam perilaku komunikatif nonverbal yang digunakan untuk interaksi sosial. Misalnya, dari komunikasi verbal dan nonverbal yang tidak terintegrasi dengan baik, untuk kelainan dalam kontak mata dan bahasa tubuh atau defisit dalam pemahaman dan penggunaan gerak tubuh, kurangnya ekspresi wajah dan komunikasi nonverbal. Yang ketiga, defisit dalam mengembangkan, memelihara, dan memahami hubungan. Mulai dari misalnya dari kesulitan menyesuaikan perilaku agar sesuai dengan berbagai konteks sosial, kesulitan dalam berbagi permainan imajinatif atau dalam berteman, untuk tidak adanya minat pada rekan-rekan. B. Pola perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas dan berulang, seperti yang dimanifestasikan oleh setidaknya dua hal berikut saat ini atau berdasarkan sejarah. Pertama, gerakan motorik stereotip atau berulang, penggunaan objek atau ucapan. Misalnya, stereotip motorik sederhana, menyusun mainan atau membalik objek, ekolalia, frasa idiosinkratik. 2. Desakan pada kesamaan, kepatuhan yang tidak fleksibel terhadap rutinitas atau pola perilaku verbal atau nonverbal yang ritual. Misalnya tekanan ekstrim pada perubahan kecil, kesulitan dengan emosi, pola perilaku kaku, ritual menyapa, perlu mengambil rute yang sama atau makan makanan yang sama setiap hari. 3. Minat yang sangat terbatas dan tidak normal dalam intensitas atau fokus. Misalnya keterikatan yang kuat atau asik sendiri dengan objek yang tidak biasa. Minat yang terlalu dibatasi atau bertahan. 4. Hiper atau hiporeaktivitas terhadap input sensorik atau minat yang tidak biasa pada aspek sensorik lingkungannya. Misalnya, ketidakpedulian yang nyata terhadap rasa sakit atau suhu, respon yang merugikan terhadap suara atau tekstur tertentu, penciuman atau sentuhan objek yang berlebihan, daya tarik visual dengan cahaya atau gerakan. C. Gejala muncul pada periode perkembangan awal, tetapi mungkin tidak sepenuhnya terwujud sampai tuntutan sosial melebihi kapasitas yang terbatas, atau mungkin ditutupi oleh strategi yang dipelajari di kemudian hari. D. Gejala menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya dari fungsi saat ini. E. Gangguan ini tidak lebih baik dijelaskan oleh cacat intelektual atau gangguan perkembangan intelektual, keterlambatan perkembangan global,
Cacat intelektual dan gangguan spektrum autisme sering terjadi bersamaan. Untuk membuat diagnosis komorbiditas gangguan spektrum autisme dan cacat intelektual, komunikasi sosial harus di bawah yang harus diharapkan untuk tingkat perkembangan umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penyebab gangguan autisme. Kogel dan Lesnick mengatakan bahwa penyebab anak mengalami gangguan autis adalah adanya gangguan neurobiologis. Berdasarkan penjelasan ini, bahwa kelainan yang dialami anak autis disebabkan oleh kelainan dalam neurobiologis atau gangguan dalam sistem sarafnya. Autis banyak disebabkan oleh gangguan saraf otak, virus yang ditularkan ibu ke janin, dan lingkungan yang terkontaminasi zat beracun. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa yang menyebabkan anak mengalami autis terdiri dari beberapa faktor internal dan juga faktor eksternal. Penyebab anak dapat mengalami gangguan autis adalah faktor keturunan atau genetika, infeksi virus dan jamur, kekurangan nutrisi dan oksigen, serta akibat polusi udara, air, dan makanan. Hal ini senada dengan penjelasan Galih Veskaryanti di atas. Beberapa pendapat yang telah disampaikan para ahli di atas mengenai penyebab anak mengalami autis dikuatkan oleh pendapat yang disampaikan oleh Nakita dalam Pamuji 2007. Menurut Nakita, gangguan autis disebabkan oleh 4 faktor yaitu faktor genetik atau keturunan, faktor prenatal yang dialami saat ibu hamil, bisa jadi ibu terinfeksi virus TORCH, kemudian faktor neonatal yaitu saat prosesi ibu melahirkan anaknya mengalami permasalahan, atau faktor paskanatal dan lebih mengarah pada lingkungan anak. Berdasarkan pendapat di atas mengenai penyebab anak mengalami autis, maka dapat disimpulkan bahwa anak autis bisa disebabkan karena gangguan atau kelainan yang dialami pada saat prenatal, neonatal, paskanatal, dan karena faktor genetik. Penanganan gangguan autisme. Tindakan penanganan yang dilakukan pada tiap pengidap bisa berbeda-beda. Namun, penanganan yang diberikan pada pengidap autisme umumnya berupa terapi. Berikut beberapa pilihan metode terapi untuk pengidap autisme. Yang pertama, yaitu terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengarahan pada pengidap, termasuk kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun non-verbal. 2. Terapi keluarga. Terapi ini ditunjukkan untuk orang tua dan keluarga pengidap autisme. Tujuannya adalah agar keluarga bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan pengidap dan juga mengajarkan pengidap berbicara dan berperilaku normal. Yang ketiga, pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan tidak bisa menyembuhkan autisme, melainkan dapat mengendalikan gejalanya. Contohnya, obat untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi masalah perilaku, obat untuk mengatasi depresi, dan obat untuk mengatasi gangguan tidur. Bab 2. Analisis kasus. Deskripsi kasus autisme. Anamnesa. A. Keluhan utama. Anak belum dapat berbicara dengan jelas pada usia saat ini, yaitu usianya 3 tahun. B. Heteroanamnesis. Pasien dibawa ke Poli Erlan atau anak remaja dan lansia RSJ Dr. Rajiman Widyadiningrat Lawang dengan keluhan anak belum dapat berbicara dengan jelas pada saat usia ini. Ibu pasien mengatakan jika anak belum dapat berbicara dengan jelas hingga usia 3 tahun. Hal ini dirasakan oleh ibu sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, ketika ibu membawa anaknya berkunjung ke rumah saudaranya. Ibu menyadari jika anaknya tidak sama dengan anak lainnya yang seusia pasien saat ini. Jika anak lainnya sudah bisa mengeluarkan banyak kata-kata dengan jelas, anak pasien hanya bisa mengucapkan kata ayah dan ibu. Ibu juga mengatakan bahwa anaknya tidak bisa fokus. C. Keluhan dan keterangan penderita atau autoanamnesis. Yang pertama, alasan datang ke rumah sakit. Ketika pemeriksa memanggil nama pasien, tidak ada kontak mata dan tidak ada respon secara verbal. Pasien hanya berbicara sendiri yang tidak jelas kalimatnya. Yang kedua, hobi dan perhatian anak pada sesuatu. Pada saat pemeriksa meminta pasien untuk menggambar sesuatu dengan pulpen, pasien tidak merespon dan tetap asik dengan memencet-mencet tombol handphone. Yang ketiga, hubungan sosial anak.
Informasi yang didapatkan dari ibu pasien bahwa pasien kurang disenangi oleh teman bermainnya karena sering memukul teman bermainnya tanpa sebab. Yang keempat, hubungan dengan teman dekat atau sebaya. Informasi yang didapatkan dari ibu pasien, di lingkungan rumah pasien tidak ada yang ingin bermain dengan pasien karena pasien dianggap nakal. Yang kelima, rencana anak untuk masa depan. Tidak ada. Yang keenam, hubungan dengan keluarga. Pasien sangat diperhatikan dan dimanja oleh keluarga. Yang ketujuh, pembicaraan tambahan atau khusus pada persoalan atau kesulitan. Belum bisa berbicara jelas. Yang kedelapan, status kesehatan anak. Tidak ada. Yang sembilan, fantasi. Di bawah 9 tahun. Tidak ada. Yang ke-10, kesadaran sosial anak. Menurut info dari ibu pasien, anak jarang bermain di sekitar lingkungan rumah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. D. Riwayat perkembangan anak kerung tarik. Iya, terdengar. Riwayat perkembangan anak, lahir bulan dan mengaku normal. Lahir di rumah sakit dan persalinan dibantu oleh dokter spesialis kandungan. Namun sang ibu bercerita ketika persalinan ibu tidak kuat mengejan hingga pingsan, yang akhirnya melakukan tindakan vakum. Setelah bayi lahir tidak menangis selama kehamilan, ibu pasien mengaku tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan atau jamu. Pasien mulai diajarkan toilet training mulai umur 3 tahun. Pasien dapat duduk, berjalan, bicara terlambat dari teman sebayanya. Riwayat sakit sebelumnya tidak ditemukan. Riwayat sekolah, pasien belum sekolah. Riwayat keluarga, pasien diasuh oleh ibu kandung, pasien merupakan anak tunggal. 2. Analisis kasus autisme. Gejala, gangguan komunikasi, kemampuan bicara tidak berkembang atau mengalami keterlambatan. Pada anak tidak tampak usaha untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, bahasa yang tidak lazim yang selalu diulang-ulang atau stereotipik, pasien hanya berbicara sendiri yang tidak jelas kalimatnya. Muncul gangguan pola bermain, tidak tertarik untuk bersosialisasi dengan anak lain, tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya. Gangguan emosi, ketika bermain sering memukul temannya tanpa sebab. 3. Diagnosis multiaksial. Aksi 1, 299, autisme F84.0 autisme spectrum disorder. Aksi 2, 314.01 F90.1 ciri kepribadian pasien anak yang hiperaktif. Aksi 3 tidak ditemukan. Aksi 4
Temukan aksi 5 GAF saat ini 20-11 atau beberapa bahaya menyakiti diri sendiri atau orang lain. Bab 3, review jurnal. Review jurnal 1, judul terapi applied behavior analysis meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada anak autisme umur 7-12 tahun. Jurnal dari Keperawatan Silampari tahun volume 5 nomor 1 tahun 2021, penulis Muhammad Heri, Gede Trisna Parwantara, Putu Agus Ariana. Reviewer Muhammad Mahrus, tanggal 5 November 2021. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh terapi applied behavior analysis terhadap interaksi sosial pada anak umur 7-12 tahun. Subjek dari penelitian ini 53 responden anak laki-laki yang ada di SDLB Negeri 2 Buleleng, Bali. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode korelasi yang bertujuan untuk menggambarkan dua hasil yang sebelum dan sesudah. Pengaruh pada terapi analisis terhadap pintar diri dan melakukan sesuatu yang tidak jelas. Kini setelah diterapi, mereka bisa bermain dengan berinteraksi sesama temannya. Kemudian selanjutnya adalah review jurnal 2, judul pengalaman orang tua dalam mengasuh anak autis di Kota Banda Aceh. Jurnal Psikodinamika, Jurnal Psikologi tahun volume 3 nomor 2 2018, penulis Rosmala Dewi Inayatillah, Rizka Yuliana, reviewer Abdul Razak Amin, tanggal 5 November 2021. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman orang tua dalam mengasuh anak autis. Subjek orang tua yang mempunyai anak autis di Kota Banda Aceh. Jumlah sampel 2 informan. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam mempelajari makna dari pengalaman manusia dalam menjalani fase dalam kehidupannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua orang tua mengetahui anaknya menderita autis sejak lahir. Demikian juga dengan sikap dan penerimaan orang tua beragam bentuknya ketika mengetahui anaknya menderita autis. Konsekuensi dari sikap dan penerimaan orang tua ini akan sangat mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak menderita autis. Pola asuh anak autis memiliki bentuk dan cara yang spesifik karena mereka memiliki keterbatasan dalam kontak mata, pendengaran, dan komunikasi sehingga orang tua dituntut untuk mampu melatih kemandirian anak dalam melakukan aktivitas kesehariannya dengan pendisiplinan dan kepatuhan, serta juga dengan memperhatikan nutrisi yang boleh dikonsumsi
Untuk mengetahui beragam permasalahan terkait pola asuh anak autis, maka orang tua anak autis perlu mendapat dukungan dari keluarga besar, masyarakat, dan pemerintah terkait kebutuhan informasi dan fasilitas dalam mengasuh anak autis. Dan selanjutnya review jurnal 3. Judul Strategi Pelayanan Anak Autis di Pusat Pelayanan Autis Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling serta Psikologi Pendidikan tahun volume 4 nomor 1 Mei 2021. Penulis Dian Ratnasari, Azatari, Hendrik, dan Leo. Tanggal 5 November 2021. Tujuan penelitian adalah bertujuan untuk mengembangkan strategi pelayanan anak autis di Pusat Pelayanan Autis Nusa Tenggara Timur. Subjek pelayanan anak autis di Pusat Pelayanan Autis Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penelitian berjumlah 4 orang terapis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, pendekatan fenomenologi, pendekatan peneliti memilih pendekatan fenomena untuk menelusuri keadaan di lapangan. Dalam penelitian fenomenologi, pengalaman manusia diperiksa melalui penjelasan terperinci dari orang yang diselidiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak autis dengan gejala tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor pranatal, natal, dan postnatal sesuai dengan hasil diagnosa awal dari psikolog, dokter maupun psikiater. Dan anak autis yang ada masih dalam kategori autis ringan. Asesmen yang dilakukan di Pusat Layanan Anak Autis NTT sudah dilakukan sesuai langkah asesmen yang diharapkan, dimulai dari rekrutmen awal dan orang tua mengisi kuesioner, serta kemudian diasesmen oleh psikolog dan dokter untuk mengetahui tingkat anak autis. Yang selanjutnya review jurnal 4, judul Efektivitas Applied Behavior Analysis terhadap kemampuan interaksi sosial murid SLB dengan gangguan spektrum autis di Bali. Jurnal Psikologi Mandala tahun 2019 volume 3 nomor 2 halaman 21 sampai 28. Penulis Ninyoman Ari Indradewi, Dia Widyanti Ratnanitias, reviewer Patricia Alfunda. Tanggal 4 November 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Applied Behavioral Analysis atau ABA terhadap kemampuan interaksi sosial anak autis spektrum disorder. Subjek siswa SLB Gianyar dengan spektrum autis ringan yang berjumlah 5 orang dengan kriteria usia 7 sampai 12 tahun. Metode penelitian ini menggunakan tipe eksperimen one group, pretest, dan post-test. Desain ini disebut dengan skala penilaian autisme pada anak. Hasil penelitian analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan teknik Wilcox segment rank test. Dikarenakan jumlah subjek hanya berjumlah 5 orang, analisis data yang digunakan untuk melihat perbedaan kemampuan interaksi sosial yang terjadi antara hasil sebelum perlakuan dan metode Applied Behavioral Analysis dan setelah diberi perlakuan dengan metode Applied Behavioral Analysis. Dari hasil analisis data yang dilakukan ditemukan bahwa hipotesa yang diajukan tersebut dapat diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil yang menunjukkan ada perbedaan tingkat kemampuan interaksi sosial yang signifikan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan dengan Applied Behavior Analysis dengan P 0,42
kurang dari 0,05, Z min 2,032 pada anak dengan autism spektrum disorder selama 14 kali sesi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Review jurnal 5. Judul Hubungan antara kebersyukuran gratitude dengan stres pada ibu yang memiliki anak dengan gangguan spektrum autisme. Jurnal Experientia tahun volume 7 nomor 2 Oktober 2019. Penulis Rosa Andriani dan Agnes Maria Sumargi. Reviewer Noviana Firdaus. Tanggal 5 November 2021. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman orang tua dalam mengasuh anak autis. Subjeknya yaitu 40 orang ibu yang memiliki anak dengan gangguan spektrum autisme. Metode, teknik pengambilan sampel purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi bivariat atau dua variabel, rendah S atau tau B, yang merupakan teknik statistik non-parametrik. Hal ini dikarenakan uji asumsi statistik parametrik, yakni uji asumsi normalitas pada kedua variabel penelitian tidak terpenuhi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS for Windows 16.0. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji korelasi kendal S tau B, diperoleh nilai korelasi antara gratitude dengan stres ibu sebesar min 0,310 dengan nilai P sebesar 0,007 dalam kurung P kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa gratitude yang memiliki hubungan negatif signifikan dengan stres ibu yang memiliki anak dengan ASD. Semakin tinggi tingkat gratitude ibu, semakin rendah tingkat stres yang dialami ibu. Semakin rendah tingkat gratitude ibu, semakin tinggi tingkat stres yang dialami ibu. Bab 4. Kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan bahwa gangguan autisme memiliki beberapa kriteria diagnostik berdasarkan pada yang telah disebutkan pada DSM-5. Penyebab anak mengalami gangguan autis adalah adanya gangguan neurobiologis. Berdasarkan penjelasan ini, bahwa kelainan yang dialami anak autis disebabkan adanya kelainan dalam neurobiologis atau gangguan dalam sistem sarafnya. Penanganan yang diberikan pada pengidap autisme umumnya berupa terapi, yaitu terapi perilaku dan komunikasi, terapi keluarga, serta pemberian obat-obatan. Demikian akhir presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.